Ada satu clue yang bikin gue cukup wah. Dalam rangka apa nih mereka? Lagu bertema religi. Wah, ini Itu dia. agak berat. Bahkan tadi kita ngomong off cam di luar. Sepertinya band popang pertama di dunia. Popang religi. Iya, karena jujur gue sempet googling popang Irak nggak ada. Dan kalau diklik Spotify, Apple Music, Relatednya tuh Ya. ke Hillsong. lagu yang didengar Agim lah alias Hillsong. Gue sampai disuruh datang ke spesialis jantung. Waduh. Asli. Udah di EKG. Di EKG, di Eko lu bayangin yang kayak pakai biru-biru kayak yang hamil, orang hamil tuh yang gitu. Gue kan dengernya Di USG. wow, ngeri langsung juga kan anak-anak gitu kan. suruh jantung. Vokalis gue gak bisa nyanyi gimana nasibnya. Pasti siap ini kan. Beberapa semester awal Agnes mau nikah. Wow. Angkatan bawah gua. Angkatan bawah. Adik kelas. Iya, ada bulenya banyak. Iya. Kantinnya udah rapi. Oke. Dulu. Oh zaman gua masuk belum. Oh, belum. Makan masih di parkiran ada tenda-tendaan masih ada. Kantin karyawan Zam. Yo, iya Oke, bener. iya. Sekarang udah enggak sih. Lulus tapi lulus. Ya jadi gua Bapak kan ngambil musik. Selamat datang band yang sudah jauh-jauh dari Bandung. Kumaha Damang. Gue biasa lawakan gitu terus. Sekarang gue diledekin sama Wanco yang gak bisa bahasa Sunda. Apalagi coba. Bah. Lama. AC-nya tolong ini hardang Hardang. Coba yang terakhir cium bulit. Cimbelit itu nama jalan. Oh, bisa. Bisa kan. Cicahem. Oh, Bisa. EU-nya udah oke sih. Cicahem. Soalnya Wanco sama Gofar Sundanya jago udah. Sekarang PR gue adalah satu kalimat, jangan kata. Ya itu gue lagi belajar. Mariski Febian juga lagi ditata. Biasanya yang jorok-jorok biasanya kalian. Gitu-gitu. Ngambil TOEFL dia. Ngambil TOEFL. Nah, Bandung nih lagi dan lagi. Salah satu kota yang sangat kreatif dari clothing lainnya, bandnya, kulinernya, sampai itu jadi sangat ikonik sampai sekarang. Si clothing dulu nih ya. Ya. Itu menurut gue Jalan Trunojoyo masih menjadi magnet sih di situ. Iya, benar. Om Dendi. Ya. Dimana era tuh dulu belum ada tol Cipularang. Gue lewat Gunung Kapur jujur. Cianjur. Tata itu Travel 4848. Iya kan? 48. Baraya belum ada tuh. Baranya belum ada. Om Dendi mengeluarkan sepatu sendal merah kuning hijau. Iya. Rege-rege gitu. Iya. Yang cuma jempolnya doang itu. Bener. Yang nggak bisa dibawa Jumatan sih itu. Iya. Kenapa? Pasti hilang. Hilang. Kirain karena merah kuning Gua hijau kuliah nggak dulu boleh. pakai itu loh. Oh kuliah pakai itu? Pakai kaos kaki tapi biar agak sopan gitu. Oh. Tapi kaos kakinya yang jari itu biar Iya, masuk ke jempol. Ada. Oh gitu bener. Tahun 99 berdiri. Ya. Rocket Rockers. Kelas 1 SMA saya. Saya kelas 3 SMA waktu itu. Oh berarti Kita masih 3 SMA. satu letting lah kalau Oke. katanya. Satu letting. Semua sangkatan. Enggak. Gua. Lu? Dia selalu pengen muda sendiri kalau dia. Langsung enggak. Langsung enggak. Kita seumur 84 kan? Iya. Iya. Iya bener. Iya. Oh ya? Gue Emang pikir lu mukanya enggak sih. justru gue pikir 91. Baru nih ada yang ngomong 91 biasanya. Aska 81, 82, 84. Oke. Terus setelah sekian lama gue di WhatsApp. Beliau Egy sang juru kunci. Kok Ini kayak Kan podcast horor. kalau guru kunci itu kecil biasanya. Juru kunci ini juru apa ya? Kunci gembok istana. ada satu clue yang bikin gue cukup wah. Dalam rangka apa nih mereka? Lagu bertema religi. Wah ini Itu dia. agak berat. Bahkan tadi kita ngomong off cam di luar. Sepertinya band popang pertama di dunia. Popang religi. Iya, karena jujur gue sempet googling popang Irak nggak ada. Popang Turki nggak ada. Iran juga enggak ada. Iran juga nggak ada. Dan rilis di hari kedua Lebaran. Ya. Berjudul Yang. Iya. Nah, gimana ceritanya? Jadi ini sebenarnya project ngebut ya kok ya. Januari akhir kita bikin bikin meeting gede lah untuk awal Oke. tahun. Awal tahun Aska nyeletuk, ini kayaknya bentar lagi Ramadan nih,
kita bikin sesuatu yang belum pernah kita bikin yuk selama ini. Hampir 27 tahun. Apa tuh? Lagu religi. Wow. Wah, itu kan. Agak sadar lagi agak lurus tuh pasti. Wudhu belum kering tuh kakinya tuh. Emang habis baru dari musola itu. Oh, Masya Allah. Oke, Habis pada Isya dulu tadi. Oke, terus. Januari akhir, sedangkan puasa tuh di akhir Februari kan? Pertengahan. Iya, pertengahan. Iya benar 21. Iya. 21 iya. Ya udah gimana caranya? Ya si plan itu tuh dijalanin satu-satu. Dan akhirnya ya udah begitu kita pilih produsernya siapa, yang nanti yang mixing kayak gimana siapa, terus pengisinya gimana. Ya udah dibikin cepat akhirnya pas awal eksekusi itu awal puasa itu gitu. Awal puasa. Iya. Cepet banget loh itu. Lumayan. Hitungannya ya. Apalagi itu kan lagunya belum ada banget kok. Oke. Jadi emang blank aja maksudnya masih kosongan gitu. Terus akhirnya Nggak sampai ngorek-ngorek bank lagu. Nggak ngorek-ngorek bank lagu yang udah baru ada. aja. Gitu. Nah dan uniknya lagu ini tuh kan kalau biasanya di Rocket Talkers tuh gue yang produce lah, maksudnya gue yang bikin lagu. Iya. Terus gue yang ya aransemen dan lain-lain lah ya. Iya. Nah untuk yang ini gue tuh nggak mau nyentuh sama sekali. Wah. Nge-produce lagu ini ya. Saya kasih ke additional gitarnya Rocket Rockers yang emang additional tetap lah. Oke. Itu yang Gen Z lah mungkin ya dia Gen Z, jatuhnya iya. Gen Z lah gitu. Biar dia yang coba ngerjain. Oke. Gitu. Full dia yang ngerjain. Oke. Ya saya cuman kayak bikin nebelin aja di ujung lah. Nah makanya ketika hasilnya juga emang kalau misalnya teman-teman dengerin juga beda banget sama Rocket Rockers yang sebelum-sebelumnya. Tone colornya beda banget sama musik yang biasa kita bikin lah. Yang Iya. gitu. Itu pengerjaannya seminggu, 2 minggu. 2 minggu lah kayaknya sih. 2 minggu. Cepet Lirik banget. full kalian tapi lirik. Lirik awalnya dari Samuel, namanya Samuel. Oke. Dari Samuel awalnya, baru saya tambah-tambahin dilempar ke grup gitu. Aska yang Saya yang nebelin lagi Tapi dan ya karena ini, gue tuh pengennya lagu religi ini nggak yang apa ya, maksudnya lebih universal lah. Karena yang nyiptain lagu ini tuh sebenarnya uniknya ya bukan dia non Islam dan Muslim gitu. Jadi emang pengennya ya universal aja sih lagu religinya gitu. ada Nggak spesifik tema gitu. religi yang dari POV kita bertiga gitu di luar kita. Iya. Gitu. Bahkan tadi responnya di sosmed Nah itu nggak nyangka banget sih kita gitu. banyak yang non muslim juga. Iya, kayak kemarin Ikut dengerin. ada Relate gitu. Paskah juga apa itu sempat ada yang pakai Iya, benar. gitu. Dan kalau di klik Spotify, Apple Music, Relatednya tuh Ya. ke Hillsong. lagu yang didengar Agim lah alias Hillsong. Studio masih dengar kali ya itu. Iya, ujungnya ya benar. Tapi kalian happy aja didengar. Ya happy sih. Happy aja. Karena kayak misalnya di case gua Green Boys Ramadan itu banyak yang non muslim juga Iya. didengar gua happy. Ya kan tidak mengurangi kadar message-nya kan. Betul, Iya, betul intinya. Betul. Enggak cuman di komen aja ke DM kita pun ya. Iya, enggak sedikit yang berterima kasih gitu sama lagu ini Wah, gitu. Dah. Makasih Mas. Makasih banget. Jadi tidak sia-sia Apa tuh? habis sholat kita bikin lagu religi. Boleh cepet. Nah yang menarik juga tidak ada nuansa timur atau Arab. Benar. Nah ya, Timur Nah, Tengahnya tuh. Nah nggak itu ada. kenapa tuh? Ya mungkin karena udah banyak aja ya yang bikin kayak gitu. Jadi kita pengennya agar beda aja. Maksudnya yang lebih, kan kalau agak ada timur-timur tuh seminya agak apa ya, ada yang agak funnya juga lah. Kan nadanya tuh gitu ya. Jadi lebih, kan kalau yang kita bikin ini lebih kayak lebih deep gitu. Iya. Jadi orang tuh jadi bisa lebih mungkin memahami liriknya lebih fokus lagi gitu sih. Karena sebenarnya gini kok apa namanya? Kita bikin ini juga kayak karena banyaknya di luar lah yang kayak apa isu-isu mental health gitu, terus apa. Terus kita yang sebagai bapak-bapak ini ya, yang sudah bapak-bapak Yang kayak anak-anaknya udah mulai beranjak anak-anaknya mulai beranjak remaja tuh. Iya. Gue kan Gen Alpha. gue kan takut juga maksudnya. Betul. Wah, anak-anak gue gimana nih? Nah, sebelum kita ya pasti ke anak-anak udah pastilah kita kan ngasih apa namanya? Ya wajangan apa bahasanya jangan bahasa kolot gitu dong. Pepatah. Insight. Ya, insight. Dulu jangan. Dulu petua. Petua. Nah kalau kadang sendiri kan udah kasih insight, tapi kan gimana caranya buat lebih banyak ya minimal ke fansnya Rocket Talkers lah Betul. Ada positive vibe yang kita kasih lah ke mereka. Dan sesuai harapan juga di komen
banyak juga yang share fase mereka tuh seperti apa begitu dengerin lirik itu dan akhirnya tercerahkan lah ya. Nah, bisa. Benar-benar ingat sama yang di atas lah jadinya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mas, ya, terima- Karena ada data menarik, gue tambahkan sedikit mengenai mental health itu ya. Kalian pasti sering dengar topik, kenapa nih Gen Z, Gen Alpha terakhir lah. Ya. Instagram atau sosmed tuh postingan itu nol. Benar. Gue nanya langsung ya, mereka tuh takut dijudge. Dan mereka kayaknya lebih nyaman punya Iya, benar, second benar. account juga kali. Iya, jadi kayak gue takut dicengin kak. Gue takut itu rata semua kayak gitu. Oke. Jadi iya mereka aja udah punya resiko akan mental yang nggak siap punya platform apa-apa. Jadi memang kalau emang ada lagu-lagu yang bisa support itu sih, it's a very good move sih. Mudah-mudahan merasa jadi berdosa. kontribusi lah. Kenapa? Iya. Soalnya gue suka ngecengin orang. yang itunya nol ya. Enggak kalau zaman kita mah beda ya. Iya Kita sih. mah panggil nama bapak. Benar. Apa Santuy. kita ini dulu ini bukan rasis apa ya. Kita teman kita sipit dikit ngecek. Iya. Ahong kalau nggak. Ahong. Iya, yang hitam black. Dia kan udah gak baper. Iya bener gak? Itu zaman sekarang gue gak tahu masih relate apa enggak. Cuma di era kita mungkin mentalnya beda ya. Sama gua, kita kan nggak tahu nama dia asli siapa, kadang bapaknya yang kita Iya sebut. itu nama bapaknya dipanggil. Gue pernah lagi di sekolah manggil nama bokapnya, ini terus itu bokap gue. Oh, Iya, pasti banyak banget itu. Suka seru baca komen-komen ada konten parenting gitu. Wah ini ibunya didikannya VOC banget. Kalau kita lihat kita dulu gitu nggak sampai ngerasa jadi VOC. Iya, bener. Iya benar. Emang kita era transisi ke digital bisa ngerasain semuanya bagus sih kayak kalau emang kita bisa kasih output nih deh. Iya. Dulu lebih. Kita nggak menyalahkan generasi sekarang. Karena bisa jadi kalau kita lahir sekarang juga main gadget mungkin dan lain-lain. Cuma kalau bisa ada yang kita kasih secara petuah. Kenapa tidak? Jangan. Tapi bicara soal isu mental health. Ya. Ada experience gak dari kalian bertiga yang mungkin skalanya kecil tapi kalau gue juga pernah kena sih secara psikis, secara mental tentang Gue sih mungkin ketika- mungkin karir atau apa. Oke. Lebih Masing-masing ke coba. GERD sih kalau gue. Dari Itu GERD tuh, penyakit. tapi kan dari situ tuh kayak Bener. langsung ke Bener, sini. dari Itu parah gue. Oh, iya? 1 tahun tuh. Ya ini nih asalnya gue gak terlalu beruban. Sekarang gara-gara ini berubannya parah banget loh. Oke. Itu tuh gara-gara GERD. Ya mungkin gara-gara GERD terus kayak takut mati kan lo tau. Takut mati gitu. Terus yang pergi kemana makan ini gak mau. Takut ini makan ini. Wah pokoknya insecure lah semuanya tuh. Yang gue kerjain apa-apa tuh. Terus kalau misalnya mau nyanyi nih misalnya. Takut nanti ngap di atas panggung gitu-gitu. Jadi pokoknya banyak lah gitu. Dan Tapi dia sebagai apa ya? Sebagai pasiennya Prof Hembing. Masih ada dokter Hendy. Almarhum. parah. Legend asli. Dokter Dia Hembing. kalau nyanyi kalau lagi ada masalah dia bawa kunyit. Bukan kunyit. Cikur. Cikur tuh apa namanya? Kencur. Atau bahasa Sunda. Pas gue lihat ini Prof Hembing banget, ini keren gitu. Prof Hembing wakuin loh. Kak, tapi ini true story. Ada di salah satu episode Green Boys. Teman kita Wendy Cagur. Nah, Oke, Dia GERD lumayan parah tahun lalu. Oke. Sehingga sempat dilarikan ke rumah sakit lah. lari. Rumah sakit. Kasihan Iya, udah lari. GERD suruh lari. Dari rumah sakitnya lari. Sembuh tuh sama pasti kalau ambulans itu. gitu. Singkat cerita dia ke rumah sakit Singapura lah. Oke. Itu dokternya bilang ini pikiran. iya. Ini dia. Gue juga sama gitu. Tuh. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Bang Wendy sehat. Pikiran. Gue sampai disuruh datang ke spesialis jantung. Waduh. Asli. Udah di EKG. Di EKG, di Eko lu bayangin yang kayak pakai biru-biru kayak yang hamil, orang hamil tuh yang gitu. Gue kan dengernya, Di USG. wow, ngeri langsung juga kan anak-anak gitu kan. suruh jantung. Vokalis gue gak bisa nyanyi gimana nih nasibnya. Lu pasti siap ini kan. Asli. Terus pas udah beres CPR. Eko gitu, cuman ditanya gini sama si dokter jantungnya. Lagi banyak pikiran ya katanya. Terus lagi ada yang dikerjain apa? Duh apa ya dok ya? Lagi sekarang apa yang dikerjain? Gue lagi bangun rumah. Nah itu dari situ. Iya. Wah tau gitu nggak bangun rumah. Itu dari situ. Ya itu udah. Nah dari situ mulai tuh balikin lagi. Membaik, Ah, ya. gitu. Kalau dia GERD, kalau gue kalau lagi banyak pikiran,
alergi muncul, bentol-bentol lah, merah-merah, apa segala macam. Jadi ke penyakit. Kelihatan ya udah umurnya. Ini kayaknya kehidupan musisi setelah 40 kayak begini. Parubaya. Di backstage tapi gitu loh. Sekarang kalau ketemu pemain band tapi sih dibahas penyakit. Iya benar. Yang seumuran ya. Yang seumuran. Kalau yang muda sih kayaknya nggak relate. Kalau sama SLR sih nggak liret kayaknya. Anak SLR. Tapi gue berani jamin yang salah satu rider saya tabung gas cuma geledeknya Wancoy. Kita tabung gas. Iya maksudnya Oksigen. Kita juga udah Gua mau. oksigen. Masa sih? Maksudnya Ini on stage loh. Oh enggak. On stage Tadi belakang lu. Iya. Oh dia on stage ya? Oh, on stage. Jadi kita udah siap Yasin apa semua udah siap. Wancoy. Lagu semenit geledek. Iya. Lagu semenit. Lirik nggak hafal. Lirik nggak hafal. Gitu. Bawa handphone. Bener. Rockers 27 tahun udah malang melintang. Hampir Agustus ini 27 tahun. Tanggal 17 Agustus. sama gue Leo, gue 14. Waduh. Hari itu apa coba hari? Pramuka. Nah, Iya. masih tahu. Bener. 17 hari apa? Kemerdekaan. Susah tuh kayaknya. Masa. Susah banget. Genre kalian nih cukup menarik gue. Kulik, gue nanya sama teman-teman kayak misalnya kemarin For Revenge. Yeah. Oh itu beda tuh bang. Itu Imo. Terus Iya. Doci dan teman-teman gitu loh. Generasi pertama popang tuh di Indonesia secara history siapa aja sih, boleh diceritain gak? Oke, kalau untuk Rocket Rockers yang ada di tahun 99 mungkin si istilah popang tuh belum naik di media ya. Oke. Iya. Jadi kita namain musik kita tuh college punk karena kita berawal dari anak-anak kuliahan lah, anak-anak SMA yang transisi ke kuliah. Oke. Terus di situ udah ada Endang Sukamti tahun 2000. Oke. Superman is Dead. Iya. Di Bandung ada Sendal Jepit kok lebih Itu- lebih Oh tua. lebih senior tuh. Lo tahu ini gak band Bad Religion di luar? Bad Religion ya. Nah, Sendal Jepit Kaosnya itu- banyak tuh. Nah, Sendal Jepit itu kayak Bad Religion. Oke. Mirip banget. Secara look, secara profil orang-orangnya tuh mirip Bad Religion. Oke. Dan kita lebih ke situ ya, awal-awal Iya, ya. Awal-awal kita juga kiblatnya ke si Sendal Jepit juga. Ya mungkin Kiblatnya ke Mekah sih beruntungnya, sebenarnya ya. Iya, waktu itu Sendal Jepit lagi umroh, jadi kita juga kiblatnya ke situ kebetulan. beruntungnya Rocket Rockers mainin itu media ngangkat jadi wave pertamanya kali ya. Bareng SID, bareng bareng Endang Sukamti. Jadi wave 1 begitu ada istilah popang 2004 kali ya, 2005, 2004 ya. 2004 2005 Iya. ada Kena Kepi Gaskin. Iya. Itu lebih masif lagi pemberitaannya kan gitu. Iya. Karena aku kalau dari kacamata awam transisi dengerin kan dari Sex Pistol, Jack, Green Day, Green Day. Blink. Blink. Nah kalau Blink itu popang bukan? Iya, Iya, popang. Nah, Popang. oke, gue takut salah. Wave-wave-nya Kalau Blink. Chemical Romance, Imo. Imo, Iya, oke. Sausin. Ya. Dulu era itu tuh ada transisi hip metal ya. Benar. Iya, Limp Bizkit, Ada Limp Bizkit, Kobe. jujur Indonesia. Tapi kan ya kita mah lokal ya, Iya, Kobe dong. Dulu gue kan freestyle basket nih. Gue pernah jadi openingnya band yang impersonate Limp Bizkit 1999. Oh, oke, ha. Mirip gila itu di Pelver. Oke. Dan maksudnya di Jakarta PL tuh ya, PL. hip metal sangat terini Wave-nya sih, lah. sangat terinfluensi. Rage Against. Yes. Lu di Bandung ada Rage Against tuh yang mirip banget nama bandnya apa? Guilty Parties. Guilty Parties. Guilty Parties, Ragaji Mesin. Ada. Mistadi itu Mistadi lo tau Mistadi. Oh, Mistadi. Nah, benar Iya. Mistadi. Dana. Itu. Pada saat itu. Mirip Best banget, banget, kan? mirip banget. Keren. Gue nyambung ke sahabatnya beliau, Krishna. Oke. Udah 3 tahun bikin 2 apa 3 tahun ya bikin acara Popang Popang Fest. Popang Fest, Fest. Cuma sekarang tahun ini lagi vakum. Udah 2 tahun enggak? Udah 2 tahun enggak. Nah itu menurut gua kan cukup sukses ya. Iya. Sebenarnya potensi si genre ini seberapa besar dan ada regenerasi gak sih? Coba dari lu Zom. So, Kalau regenerasi sih sekarang banyak band-band baru juga yang bermunculan dari daerah-daerah gitu. Oke. Nggak cuman dari Bandung, Jakarta. Si potensinya sih gede, cuman mungkin kalau dibikin tiap tahun ada kemungkinan orang oh bandnya ini lagi nih gitu. Jadi kayak ini kan udah tahun lalu. Ya mungkin sebenarnya harus ngambilin band-band dari luar yang udah naik sih kali ya. Ya wave yang sekarang Yang wave baru lah. si popangnya Iya, tuh lebih ngebut-ngebut loh kok.
Oh ya? Ada Miles Denials, terus 20 Miles Marathon. Marathon. Kalau didengerin, ini kok kayak kita dulu waktu mainin melodicore awal-awal akhir-akhir 90-an. Dulu sebutannya melodicore dulu. Melodicore. Oke, ada lagi tuh. Melodicore. Kalau di Johnson The Jam. Johnson bisa popang juga, Bisa soalnya popang kan juga mirip ya? Buzzcocks juga, mirip Ramones juga gitu. Karena Ramones New York. Nah, Biasanya battle gue wancor. Tapi punk itu secara history Ya. New York ya. Kemarin gue sempet nanya tuh, Oke. kayaknya New York sih itu. Inggris kayaknya. Karena Inggris. perdebatan gue antara Inggris sama New York katanya New York. Oh iya. Katanya. oke, si BGB. Jujur. Cibadak Gudang Baju kalau di Cibadak Bandung tuh Gudang dulu Baju. namanya. New York Ramones. Ramones. Kalau gue terkontaminasi sama teman SMP gue dengerinnya Sex Pistol. Oke, Inggris. Kayak bandel banget gitu. Anarkis. Terus gue kan pernah brand gue pernah collab sama Marginal. Oke. Gue nanya Bang Mike tuh, Hmm. Bang Mike, Bang Bobby juga. Pang paling sangar siapa lu? Sex Pistol kok gue. Kenapa bang? Kerajaan dilawan katanya. Albumnya aja Queen Elizabeth Save itu the Queen. boleh. Gak seru Nah, itu jadi merchandise yang oke itu. gue suka ngulik tuh gitu ya emang lumayan jadi gestur perlawanan Ya, betul. segala macam dan lain-lain sampai jadi culture fashion juga kan. Betul. Bahkan ya sifatnya merupakan anak madrasah lah alias Sid Vicious. Ya. Itu kan gak bisa main bass ya? Si jago main bass itu kan. Apa tuh? Biasa order. Iya. Order Oh dari bawah. bel sekolah itu. Itu bel sekolah. Masuk. Ganti mata pelajaran. Jadi si punk itu emang udah menjadi culture banget ya. Betul. Fashion dan lain sehingga turunannya punk dulu baru ke popang. Berapa? Kita juga awal-awal bawainnya punk juga ya sempet ya gitu ya. Kayak Iya. Exploited kita bawain Exploited, juga. Total Chaos kita. Belum ada Ozom tuh waktu itu. Exploited gue sebagai orang awam mau kaki tinggi. Gue tahu. Bajunya Gofar tuh. Iya. Awal-awal gitu sama kita juga bawain yang kayak gitu-gitu. Tetap lah. Kita ada DNA punknya kita bawain Iya, dulu gitu. tapi begitu dengerin dikasih referensi melodicore, kok ini kok kayak lebih popis ya. Iya, ada harmonisasi vokal. Oke. gitu mulai kan. Oke. Kalau punk kan Kalau ya, media tuh bilangnya pangwangi lah wah, Bang Wangi. katanya. gitu. Tapi kalian setuju dengan ya stigma setuju itu? sih. Setuju. Ya, setuju. Karena kan banget sih. ada dua arti ya kok ya kayak si pop punk tuh ada yang bilang popular punk, Oke. ada yang bilang tuh popis, lebih ke Popis. popis. Jadi antara musiknya yang lebih popis Oh, iya, iya, sama yang Populer. lebih populer Populer lah. gitu. Jadi Oke. masih perdebatan juga sih sampai sekarang. Jadi ya udahlah kita waktu pas itu makanya ngambilnya college punk aja deh biar nggak ribet gitu. Biar jadi bahan pertanyaan juga buat media gitu. Sudah. Gitu. Kalau Spa gue baru denger sih jujur. College punk. Ya. Kalian satu kampus? Beda. Oh beda. Kita tuh satu daerah lah. Satu perumahan, komplek anak komplek. Oh. Awalnya anak komplek biasa. Margahayu Raya. Anak DKM lah. Abang-abangan komplek. Abang-abangan komplek. Oke. Kalau gue enggak sih, gue masuk 2003 audisi. Audisi. Terakhir gantiin Doni. Terakhir. Berarti baru lulus SMA lu? Iya. Enggak. Kuliah semester 1 ya? Iya. Gue lagi di Jakarta lagi kuliahnya, jadi bolak-balik Bandung. Lu kuliah di mana lu, Zom? Di UPH. Jujur kan, Iya. tahu kan ya. Kaya kan? Makanya Enggak sih. kenapa gua pilih dia juga. Pas dia audisi lihat Lihat. UPH, oi calon donatur. Iya nih bener nih. Kayak bisa nalangin nih. Tapi Latihan-latihan bener, sebulan bisa. dulu tuh dia bawa mobil ya. Kita Nah. nggak ada, kita masih angkot-angkotan. Dia udah pakai Yaris dulu. Wah di Jazz. Jazz apa ya Ya, itulah. kan jasanya dijual buat masuk kuliah. Nah ya apa-apa lah. Yang penting. Jazz 2004 setara apa kok sekarang kok? Nah, Fortuner lah. Iya bener. kita kan sebagai yang biasa angkot-angkotan, ya udah Ada angin tertarik. segar nih Ya. dalam mobil. Hyundai kereta minimal tuh. Nah, minimal. Tapi begitu udah masuk kuliah ya downgrade lah ya. Kandidat drummer lain gini nih. Anjing bawa mobil lagi. Iya benar. Yang satu pakai motor, yang satu pakai angkot juga dulu. Aduh bentar. Jadi gara-gara itu. Oh UPH. Pelita Harapan. Itu daerah itu basketnya jago-jago tuh. Bener. Cewek cakep-cakep. Shh. Karena kan UPH itu emang baru
baru ada kampusnya 2001-2002 kan. Nah, bener. Jadi masih Tadinya fresh. gedung parkir kan. Oh lu masih fresh berarti waktu itu? Fresh. Angkatan awal. Gila. Beberapa semester awal Agnes mau nikah. Wow. Angkatan bawah gua. Angkatan bawah. Adik kelas. Iya, ada bulenya banyak. Iya. Kantinnya udah rapi. Oke. Dulu. Oh zaman gua masuk belum. Oh, belum. Makan masih di parkiran ada tenda-tendaan masih ada. Kantin karyawan Zam. Yo, Oke. iya bener. Iya. Sekarang udah enggak sih. Lulus tapi lulus. Ya jadi gue Bab. kan ngambil musik. Jadi gue oke. Gue ambil Tenang. kuliah ngambil musik emang bikin perjanjian lah sama orang tua. Oke. Ini harus Gawat tuh. lulus pada waktunya ya gitu. Kalau nggak habis nih. Kalau enggak duit gue. habis duit. Oke. Nah, maksudnya emang bener jadi gue lebih setahun. Lebih ya bener. Harus Cepat. lebih lama. Oh lebih lama. Lebih lama. Oh, tapi lulus. Lulus. Oh iya. Jadi harusnya dikasih waktu 3,5 tahun. Gue lulusnya 4 tahun. Pas sampai wisuda tuh 4 tahun lebih lah. Oh pinter. Pinter. Bukan Satu pinter dong. karena Karena kepaksa. karena paksa Agak dong pinter. harus. Pinter. Itu udah mulai manggung lagi. Udah. Nah kita Gawat. tuh salah satu milih dia juga karena Circle Doi itu keren. Gue dulu ngeband sama Do- Vicky. Kill by Summerland, Butterfly Kill by- gitu. Jadi maaf mungkin kalau secara skill mungkin peringkat 3 kali ya. Maksudnya lebih keling. Saldo. Profilingnya Profilingnya, ada. Anjis ini wah, keren ini- gini setelannya. Langsung gitu. Yang lebih jago banyak loh. Gaul. Iya. Ada yang lebih jago ada, emang ada. Heeh. Wah yang nonton ini agak masih dendam tuh. Wah, harus Gara-gara gitu. dia. Si Circle dia tuh yang kita kita agak susah masuk ya ke situ kan ya. Lumayan lah ya gitu. Sulit di reach sama kita. Justru kayak kita ngelihat Farid namanya Fudge. Kill by Butterfly ya Farid juga? Fudge. Oh Fudge. Fudge, iya. Ada Farid tuh jadi band-band lama gitu. Vicky. Vicky itu kan zaman dulu kayak buat gua anjir keren. Gue cukup yakin kalian kenal mungkin lu Zom ya. Gue tuh sahabatan sama Arif Dudung, Speak Up. Iya. Ya, speak up. Sekarang dia bantuin Gofar. Itu teman kampus gue Mustopo. Farhan sempat bantuin Kuro, tahu Kuro. Kuro tahu. No label. Iya. Tersanjung 13. Wah. Ada bener gak? Dulu di Iya. nasi goreng bakti ada flyernya. Itu dia. Iya, jadi gue Mustopo nongkrongnya sama Arif. Kan Aca Mustopo, Aca Straight Iya, Answer. Mustopo. SS. Aca hardcore. Kita juga sering sih lewat Mustopo. Lewat doang. Ya sekalian aja kali aja. Enak gitu, tuh kalau lagi muter-muter. macet. Oh ini Mustopo. Oh ini Mustopo. iya. Terus aja Iya balik. bener. Paling nengok karena ceweknya. Dulu kan soalnya kita nongkrong di itu tuh di daerah Hang Tuah situ. Locker dulu ada distro tuh namanya Locker. Oh iya. Dia bareng 2000 kita tuh dipegang sama manajernya orang Jakarta. sama anak Branda situ, Oke. Genat Elektrik tuh situ Andra. tuh. Ya Andra ada. Dulu distro kan 2003-2006 tuh di Lamandau. Namandau. Iya di Panglima Polim ya si Aca deh tuh. Iya. Aca juga sampai sekarang kan ada di Santa Di kan. Santa ya. Santa. Gawat dia total nih hardcore. Sama big size ya, hardcore sama yang big size gitu. Sama lembek palanya. Iya pakai helm, bandel makan mulu. Ya Allah. Tapi kesayangan kita tuh dia tuh, abang-abangan tuh dia Selalu tuh. menyenangkan gitu. Nah makanya gue tadi nyambung ke eventnya si Krisna. Iya. Gue malah mengusulkan sebenarnya jangan berhenti sih. Karena atau jangan 2 tahun lengkapnya. Karena jadi si regenerasi ini kan tetap perlu dibakar Iya. emosionalnya. Wah gue mau kayak abang-abangan itu deh. Gitu. Atau mungkin diturunin ke platform YouTube kayak apa. Tapi kayaknya kalau dibikin micro gigs tuh masih seru deh kayaknya. Masih mungkin ya. Soalnya jatuhnya jadi kayak ini karena kemarin tuh sukses jadinya numbers yang dilihat sama brand sama apa. Krisna. Jadi dia kayak lu bisa nggak nih datengin orang sekian banyak lagi. Iya. Gitu sih yang agak begitu kita udah kerja sama brand kayaknya numbers tuh jadinya. Itu eventnya Krisna kan? Eventnya Krisna. Gawat. Jaga itu. Dennis Wangi Rodman banget gawat. Popang Fest gitu kan. Dennis Rodman gawat dia. Walaupun bangun suka siang apa tapi tiap ke Semarang Dijamu pasti. jamu. Karimun. Karimun. Iya. Lokal Fest belum pernah. Udah dong. Yang di Ice. Sama Oh Medan. iya benar. Sama Medan. Oh Medan ada ya? Iya. Oh Hujan. iya, Medan sama di Sigit. Hujan. Oh berarti Armada. hari yang apa Armada. Armada. Lapangan Merdeka. Iya. Tahan mereka. Ini Sampai Jakarta. lupa dia. Jakarta boleh lagi sini.
Juni Gas. nih. Boleh dong. Bukan boleh harus kan? Wah harus benar. Nanti kita coba kita diskusikan tuh. Iya, iya. Kita lagi persiapan Local Fest Jakarta nih. Mantap. Oke. 2 hari nanti di Boboy lapangan. lagi sibuk-sibuknya. Siapa? Siapa? Boboy. Partner lu. Boboiboy lagi syuting lagi kayak baru. Siapa? Di Local Fest tuh yang sering ketemu sama kita tuh. Bob. Boboy. Bob. Ada di bawah. Boboiboy. Boboiboy. Coba. Siapa? Panggil Bob. Atas coba. Jadi bagian talent dia tuh. Iya, sering ketemu Bob, malah. benar. Jadi kita rencananya 27-28 Kui. di lapangan baseball. Lagi balapan baseball lagi. Lagi. Tahun lalu di situ. Langsung. Bandnya dia juga udah kebagian. Iya. Yang di Senayan. Iya. 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu. Gi, band lu ya? Lalu ya. Dan kita memang selalu ada sisi yang membedakan dari tahun sebelumnya. Ada kolaborasi dengan brand. Tapi kitanya ikutan di kreatif. Nah, jadi bukan hanya kita jadi jembatan, Iya. tapi kita involve di Kreatifnya juga. kreatif juga karena kalau diskusi sama teman-teman musisi itu oke merchandise laku, tapi sebenarnya mereka mungkin nggak terlalu paham di sisi photoshootnya Iya. dan lain-lainnya. Nah itu kita coba kawinin deh. Dan 2 tahun kemarin cukup work sih. Oh. Terus ada signing session di sesi tertentu habis manggung dan lain-lain. Oke. Gitu. Oke nanti kita panggil Bob. Siap. Harusnya masih ada slot kosong nih. Mantap. Harus. Iya. Nah, sebelum kita syuting, kemarin kita lempar pertanyaan di Instastory. Oh iya. Nah, kita boleh bacain ya satu-satu ya. Kita mulai nih dari Randy_Yats. Menurut kalian Popang gimana ke depannya? Apakah akan great again? Nah iya betul. Ada. Gue pernah baca kaosnya Mac Krisna ya. Popang Great Again. Mac Popang. Iya. Kayaknya nggak pernah turun kok. Nah. Emang Wah, selalu demen great. semangatnya. Benar. Kayaknya Popang tuh maksudnya dari dulu Blink sampai sekarang aja masih oke gitu kan, masih rame. Jadi kayaknya kalau dibilang not great enggak juga sih. Always great kayaknya. Oh, iya. Always great. Ya kalau I like that dilihat mentality. dari wave kita aja yang bareng sama kita masih bertahan band-bandnya juga. Ya Endang Sukamti, Superman is Dead, Wiwi Gaskin juga. Mungkin kalau great tuh mereka si band-band ini bisa adaptif sama konten yang lebih relate kali ya. Jadi ada terus gitu di algoritmanya. Kita Oke. belum great di TikTok ya kalau kita. Itu dia. Gue kayak masih kaku banget. Tapi punya nggak? Punya. Punya. Cuman isinya tuh kayak nggak kurang menarik lah gitu. Orang aja mau ngapain masuk TikTok gue. Itu kita nggak great sih di situ ya. Masih belum. Sedangkan Masih belum. band-band yang sekarang tuh wah ngemasnya tuh di pakai yang keren-keren tapi tetap relate. Enggak, kita gitu. duluan kerennya kayaknya. Sedap. Jadi Masih kita- keren sekarang. Iya maksudnya yang dilakuin anak-anak sekarang tuh kita dulu udah banget. Udah kita gitu. lakuin. Kita cover-coveran lagu apa. Kita zaman dulu tuh cover lagu Elo. Iya. Terus udah coba deh lihat YouTube Rocket Rockers 2005 tuh udah gitu-gituan. Iya. Sekarang udah kayak dah Oh ngulang lagi nih. ulang lagi. Yeah. Nah sebenarnya sama aplikasinya kayak lu brainstorm bikin lagu yang ini. Nah, Lo kan serahkan ke Genzi tuh. Betul. iya. Kalian mendingan ada admin. Tapi brainstorm sama lu. Iya. Either sosmednya Rocket Rockers atau lu pribadi. Itu yang ada di grand plan awal tahun itu kok. Sudah. Kalau sosmed. Bob. Bob. Halo. ini dia. Sehat-sehat Bob. Jadi Iya. kok jadi kurus sih? Kurus banget. Kurus dia. Indo Runner. Oh, Indra. bajunya masih baju dulu tuh. Narkoba, jadi narkoba cahaya ya. Ngelem dia ngelem. Asli jauh gini. Ngelem. ngelem. Kayaknya kurus tuh jadi itu. Gitu. Udah bukan Boboy lagi nih mah. Dia manggil Boboy tadi. Boboy. Profilnya tuh. Oh iya. Kepal gitu. Gemoy ya. Gue ngelem mah besoknya biar kurus. Jadi coba serahkan ke Genzi. Iya benar. Iya. Makanya salah satunya kita gabung sama Semesta tuh itu. Jadi biar ada yang ngurusin. Dalamnya kan Genzi tuh. Ini termasuk Nah ini nih nah. jangan bukan. Oh kan lu sebelahnya. Lu partner gue makan burger. Jagoan gue. Kayak gitu. Nah Jagoan itu. gue. Jadi kita sekarang tuh kayak diperes. Jadi Nah kalau- ini tapi handle sosmed Rocket Rockers kan? Atau pribadi juga? enggak. Pribadi juga. Oh, pribadi juga. Itu bisa menunjang exposure. Oh iya bener gak? Iya, bener. Aduh jadi mikir gue kan. Iya bener asli. Tapi itu perlu
nice to try lah. Nah, ya Kayak benar. band-band umur yang 40 lebih tuh sama dia tuh udah di Kang, hari ini kita take konten ini. Wow, banyak juga ya. Itu buat roket doang gitu, belum yang pribadinya gitu. Keren. Kamu umur berapa? Askan, oke Sama kan? lah sama yang Jadi 25. abis cek GERD dia. Jadi kalau wancek kan, ini gimana nih? Sini dikerok. batuk. Berasa naik asam lambung naik gini. Asam lambung naik. Bener. Jadi buat kalian bertiga, popang itu masih great ya. Masih. Mungkin yang dimaksud dulu sempat ada era menjadi mainstream musik kali. Di radio itu terus mungkin. Kalau Tapi itu masih ya. Anjay. Soalnya teman-teman di radio kalau misalnya kita kasih single baru kita, ya alhamdulillah requestnya masih oke gitu kok. gue pernah ada topik menarik sama Kang Arman Maulana. Wih berat Oke. nih. Apa nih? Berat Apa nih. nih? Apa Itu nih? gue ngobrol di PIM sama dia berdua. Kok sebenarnya since sosial media era, growth band-band ini udah gak seberkembang zaman kita dulu. Dia bilang gini, apa band yang lebih populer dari Coldplay sekarang? Iya juga ya. Dulu kan tuh Guns N' Roses, Aerosmith tuh Nah, Iya, Bon Jovi. Nah Coldplay itu terakhir terus udah. Muse, Coldplay udah. Jadi menurut Kang Arman, nggak turun sih tapi stagnan lah. Regenerasi band. Oke. Karena regenerasi itu juga menjadi syarat bahwa si ekosistemnya muter. Menurut Sehat, Kang ya, Arman. sehat, Menurut Kang betul. Arman. Gitu. Cuma kan menurut gue ya kalau di luar gue nggak terlalu ngikutin. Cuma kalau di sini kan ya ada Hindia. Iya. Iya. Ada Perunggu apa dan lain-lain. Mungkin patokan dia kayaknya karena kita jarang main di festival-festival. Mungkin ya. Oke. Gitu, karena festival emang biasanya kan ngambilnya yang viral-viral dan udah pastilah nah secara numbers ya Nanti mungkin. gue telepon Kiki Ucup. Nah, Pesport cup. Roket 3 jam main. Bisa kok kita bisa ya. Kita bisa sih Bisa. mungkin yang nontonnya kuat nggak? Tapi fun fact-nya Pesta Pura tahun kemarin nih waktu pas tahun lalu ya 2024. 2024 kita bawain 2 tahun lalu. 2 Iya, tahun 2 lalu tahun lalu. bawain album pertama. Ucup request tuh. Keren. Itu full jam 3 sore ya padahal. Panas-panas kok. Full banget, lagi panas banget. Terus orang-orang pada komen yang ini tempatnya kurang gede nih, masa ditaruh di yang panggung sana. Cup lu jarang gak preme Cup. Gila nih main stage Cup. Buset Cup. Gila. Dan di waktu kita jalanin mainin konsep itu barisan depan emang Rocket Emang. Rock Friends yang toku. Ya, Iya. toku semua. Alias angkatan kita. Gitu. Asli itu, tapi Iya. oke sih itu. Konsep itu bagus lah. Tapi kalian gak tutup pintu untuk brainstorm kayak ide kreatif collab sama siapa? Enggak ya? Enggak, kalau collab justru konsep. malah kita sering banget. ngelakuin. Kadang kita collab sama Midnight Wiki pernah tuh yang jauh banget genre. Oke. DIDM tiba-tiba. Terus Oke. sama siapa lagi? Ya kita cover lagunya Firsa Besari Nah, juga cover kan lagu- cross genre banget. Betul. Cover lagunya gitu. Malik and the Essentials juga Oke. jauh banget genrenya. Iya. Terbuka banget lah. Mantep. Gitu. Tuh Cup, garis bawahnya Cup. Venue-nya kecilan buat mereka. 2 tahun lalu. Mantap. Pertanyaan berikut ya. Yo. Oke. Next Bill. Burhan. WBB1. Kapan bikin konser tunggal? Oh. 27, 28, 29, 30 tahun kayaknya ya enak ya. Berarti Atau tahun ini aja kali ya. Tahun ini kayaknya seru nih. tahun ini Tahun kenapa ini kayaknya tidak? seru. Iya. 27. Sebenarnya udah ada obrolan sih tahun ini. Sebenarnya bakal kita bikin Jakarta. Nggak apa-apa ya bocorin dikit aja. Gak apa-apa dong. Kan boleh. biar didoain. Ya, pengennya kita bikin Jakarta nih tapi emang intimate. Konser tuh nggak tapi intimate Iya. gitu. Keren. Lebih intimate. Kita siap support sebagai media. Nah, Go. tuh Local kan. Fest, USS, Gitu. Green Boys tadi akan mengerahkan Green Gang. Nah, Buat datang. Iya dong. bener. Mas Ebo bakal mengerahkan Bobo Boy Gang. Press conference di Warkopolim. Nah, ada lagi. Kita kemarin belum jadi aja puasa ke Blok M, tapi Penuh di ini mulu. belakang Warkopolim, bukan penuh kita lagi Apa? puasa. Oh lagi puasa ya kemarin? Ini gue suka dicengin sama ini nih bahasa gue. Per kita syuting, ini Cangcuter lagi press conference di gua di Warkopolim yang mau ke London. Iya iya. Oh yang Oh iya, yang hijrah London. Jadi kalian berikut di situ dong. Oh, boleh Bisa dong. kita maksimalin. Egi Dan 27 itu adalah angka yang bagus. 9. 9. Q. Jadi for Bar. faktanya dulu, faktanya RR itu R huruf keberapa di abjad?
Susunan. Bukan, R coba deh. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Salah lo. O, P, Q, R, R. Nah, 18. 18. Q Berarti kok. RR, juga. pakai toples RR tuh QQ sebenarnya. sudah dipilih. Wah, Emang dari ahli Feng Shui juga kita. tahu dia. Feng Shui. Bener. Ahli Feng Shui, ahli Mahyong udah kita tanyain. Ahli Mahyong. Lima ayo. 9 angka yang bagus. RR tuh itu 99 sebenarnya. Konser tunggal udah harus tahu. Lu Gi Angkanya 27. bisa tenang. Tanggal- Gini kan, tanggal- tuh. Kita udah Enaknya tanggal 27 bulan 9 kali ya. Lama dong. September kan habis kita atau 27 tahun. atau dibalik tanggal 9 bulan 7. Lebih cepet Nah, tuh. Kita kan Betul. Apa? ulang tahunnya kita bulan 8 kok. Oh, ulang tahun bulan 8 deh. Tanggal bulan 9 enaknya. Ya, boleh lah bebas. Nanti kita cocokologi Boleh. aja. Gua sama gue diatur-atur lagi set gitu. Ya kalau nggak bulan ini aja lah. Berarti pas lagi rembukan mau bikin nama band, lagi gini kali ya. Lagi gaple. Lagi gaple. capsay. Jujur ya Bang bener. Tapi gue tuh gak tau suka nyambung-nyambungin dia kayak gitu-gitu tuh. Iya. Ya buat fun aja. Iya. Percaya atau tidak mungkin jadi ada impact ya. Jadi ada impact-nya. Jadi Benar. manifest Nah, positif. benar. Betul. Pertanyaan berikut. Bill. Ya. Nah, Azhar Wah, Maulana. ini mah lebih ke komplimen. Oh. Azhar Maulana kayaknya ya. Azhar Maulana. Kalian keren, iya. Karena memang gue pribadi juga salut dan apresiasi sama orang yang berkarya lebih dari 2 dekade itu. Nah, Bisa aja nih. ada legend basket namanya Oki Tamtelahitu. Oke, tentu lah itu. Timnas tahu. dulu dia. Tahu ya. Oki Tamtelahitu. Iya. Dia pernah kasih satu statement cukup menarik. Di sebuah industri ada personal atau grup yang bertahan dari 2 dekade dengan karya yang sama, itu layak disebut legend. Kalian kan 27. Iya. Kalau jadi orang tuh anak udah 2 jujur. Iya. Bener gak? Iya, Bener iya, gak? iya. Iya. Kuliah udah S2 tuh jadi udah S3 mature, lah. udah S3 yang tadi Pelita Harapan. Iya. Biar cepet itu tuh. Itu biar cepet tuh. Iya. 27 tuh udah menuju pembantu dekan lah. Ya benar. Buat era kita dulu tuh udah tahun-tahun nikah tuh. Kalau 27 tuh udah harus nikah tuh dulu. Iya. Sekarang Gen Z udah bergeser. Oke. Terlambat menikah nggak apa-apa, yang penting punya rumah. Based on data. Oh gitu. Iya, gue liat data Valid gitu nih. tuh. Udah Gitu. mikirin rumah ya mereka. Iya. Tapi gue juga dulu gitu sih. Iya. Punya rumah duluan? Punya rumah duluan gue. Duit banyak. Nah, Sultan. Pencipta lagu. Pencipta lagu bener. Gue demen nih. Pertanyaan berikut. Lagu Dari saya SYA. Oke. Lagu Kekuatanku terinspirasi dari apa tuh Mang? Mang manggilnya ya udah Sunda banget. Sunda Mang. itu. Om berarti Kekuatanku kalau album ini kita Om. keempat ya. Nah kekuatanku ini ada cerita menarik juga. Kalau tadi bilang mungkin ini lagu religi pertama Siang. popang di dunia. Nah kalau kekuatanku ini lagu popang pertama yang video klipnya pakai model hijab. Wah. Nah, Oh, ada iya. kan nih ya. Nanti kalau kita masuk ke apa Ke gitu, Popang rekor-rekor Iran apa, coba cek coba Popang Irak. Irak gitu nggak ada juga yang pakai jilbab. Si talent ceweknya Talentnya pakai tetap jilbab. Popang Irak coba ya. Coba. Popang. Popang Irak. Ada nggak Popang Ben. Irak? Enggak, lagu ini aja, lagu Kekuatanku. Kekuatanku coba. Nah, kekuatanku nih band Pertna ini. Coba kita lihat. BM-nya catatan si Boy jujur. Oh gitu. Seri 3 tadi kan? Iya benar, iya seri 3. Nah, Itu bandnya siapa ya? Ini tahun berapa? ini 14 deh. 15 atau 14 ya? Iya. Iya. Soalnya albumnya album Nih, keempat 2014. belum musim lari gue udah duluan. Nah, Tuh. teteh-teteh itu Sunda-Sunda jilbab pesantren gitu kok. Emang konsepnya sengaja dibikin uti-uti gini. Uti-uti. Iya. Nah ceritanya digodain sama yang lari. Enggak. Ini dalam sebenarnya kalau tapi harus nontonnya full. Iya oke. Biar ngerti sebenarnya ini. Sedap. Gaya banget. Model. Gaya banget. Pemain watak ini kok. Rio Dewanto. Matias Mucus ini kelasnya. Bener. Roy Martin. Roy Martin. Lebih ke Aryo Wahab sih. Reza Radian.
Keren. Wah pintu dikunci. Ngapain? Orang dia mau kuliah. Oh kuliah. Mobilnya ini. Vale ya? bukan. Ceweknya Oh pakai hijab, ceritanya. tapi topinya libido. Nah tadi yang lari karakter apa tuh? Figuran. Figuran. Oh bukan godain gitu enggak? Gua sama dia doang. jadi figuran doang. Oke. Ini aktor Piala Citranya banyak acting dia bagus. Wih banting topi gua akuin. Salah nih pakai topi libido. Ini masih ada Lope waktu itu. Oke. Gitaris, mantan gitaris. Oke. Ya gitu. Iya vibe-nya yang pakai jilbab banyak ya. Maksudnya yang pakai kerudung banyak. 2014 wave hijaber tuh kan lagi. Bener. Nih sampai gue juga pakai hijab tuh. Wah lu didorong tuh Kak. Didorong. Jadi kan kesannya gue ngejar-ngejar cewek ini nih. Iya. Ya kan, lo kan ngeliat itu ya. Iya. Gue ngejar-ngejar cewek ini minta maaf apalah. Oke. Ada plot twistnya sebenarnya. Ya. Figuran. Kasian ya. cuma figuran. Wih, ekstra. 15 detik doang. Hujan tuh cerita hujan tuh ya. Iya. Jam 2 pagi nih kok. Di Lembang lagi. Wah dingin. Nah, jadi yang minta maaf tuh ceweknya sebenarnya. Oke. So ganteng banget tuh cewek minta maaf kayak ngapain? Oh dia yang nelponin dia. Sedap. Cila ditaruh handphone deh. Sedap. Gue demen. Jual mahal. Wow dong. Wah kesian Kak. Gila ya. Tapi ini banyak dikomplain loh. Nih gue ceritain sedikit ya. Ada tuh dia minta maaf aku tidak peduli. Cowok so ganteng. Mantap kan? Nominator Oscar udah. Gue akuin dari Washington. Washington. Itu tidak Apa? diceritakan dia melakukan kesalahan apa tapi. Enggak. Biar orang menerka-nerka Nah, aja. tapi uniknya di lagu ini sebelumnya. Jadi model ini tuh kita kontak 2 hari sebelum syuting. Karena sebelumnya tuh ada model yang udah brainstorming dan lain-lain lah udah ada. Oke. Bukan dia, bukan cewek ini. Hijaber juga. Dia lumayan terkenal lah di sosial media, dia jadi pembawa acara apalah banyak macam-macam. Begitu jadi manajernya itu nyokapnya. Begitu dia lihat skripnya, loh ini jadi ceweknya dong yang ya jatuhnya kayak ceweknya ngemis-ngemis ke cowok. Iya, cewek yang Dan bersalah gitu cewek ya. yang bersalah. Emaknya nggak boleh sama emaknya. Waduh. Nggak boleh, mohon maaf katanya ini anak saya nanti maksudnya jadi kayak Image-nya gimana? image-nya, sedangkan dia lagi mulai naik nih. Positioningnya udah berubah. Inisialnya B lah ada, ya disebutin. Coba siapa tuh? Nah, sampai nggak boleh sama nyokapnya. Oke. Asli nggak boleh aja, udah nggak, jangan diambil. Ya, tinggal 2 hari lagi kan syuting. Cari di pesantren di Tasik. Beneran? Beneran. Oh iya. Di pesantren enggak? Pesantren. Bohong kan? Orang Tasik. Sungguh Tasik. Kalau Bandung lah susah, tari Tasik dapet. Muka ya face-nya kan nggak Tasik, nggak kelihatan Tasik. Gak, gue masih bingung cara kalian ngefilternya bohong kan? Beneran serius. Gitu Coba tanya. Huntingnya beneran. Waktu itu Enggak. kita lagi kerja sama label di Tasik. Label ada Tasik. Iya, basic. Oh, dia yang turun tangan lah. Ada aja haji-haji gitu lah yang bantuin. Oke. Haji-haji kan haji-haji banyak tuh masih kena serius kok. Iya. Haji-haji kan banyak ya kayak gitu. Iya. Banyak pasukannya. Banyak Mana nih? pasukannya. Dapet dia. Iya. Gitu. Dan dia nggak tahu nggak bisa ngetek. Dan itu harusnya ujian apa gitu. Iya. Ujian ngaji lah pokoknya. Lagi hari ada itu. Oh ini dia nih. Tapi karena buat band nasional nih, nggak apa-apa ngajinya nanti lagi aja. Karena koneksi haji kita oke ya udah deh. Ustadznya Gas. dateng Oh iya. ngevideoin. Walaupun sin hujan-hujan ada. Ada. Jam 2 pagi keren. Ada. Keren. Akhirnya dapat Hamin 2 tuh ya. Oh iya, band 2. Ustadznya dateng ya? Ustadznya dateng. Ustadznya kayak gini, saya gak bisa ada di sini. Sim saya nggak bisa nih. Saya udah jauh-jauh dari Tasik nih. Itu yang lagi main gitar ada saya deh. Gitu deh. Nongkrong. Oh Gitu. menarik. Kekuatanku. Ya terinspirasi dari Jadi gak dijawab. Belum dijawab. Oh terinspirasi dari apa ya? Dari ada kisah. enggak, pengen gitu aja, pengen enggak selalu cowok yang salah tuh gitu. Cewek juga punya bisa bersalah. Oh, itu makanya dikomplain cewek-cewek. Makanya komen. Masuk orang tua. Paham. Pertanyaan berikut. Waduh, nih. Giat Supriyanto. Ini kalau yang ngomongnya Roro ini berarti orang lama nih. Iya. Roro. Angkatan kita kayaknya. Ngomongnya Roro tuh biasanya. Lagu Roro yang paling susah dibawain dan sukses kita bawain tahun lalu collab sama Deki Raw Type tuh.
sama Deki Rota Prayat. Itu judul lagunya Terapi Depresi. Terapi depresi. Dari judul. Itu bukan di Ice ya? Enggak. Oh, bukan. Dia ulang tahun tuh Ulang tahun tahun kemarin. Oke. Rota. Dia bikin kayak yang di gudang itu tuh kalau. Oh iya gue liat. Yang di gudang. Bang bisa datang ya Itu diundang. buat pertama kalinya selama ragu ini ada di dunia tuh Terapi Depresi baru dibawain sama Deki di situ. Bener. Karena dia hafal. Kita aja gak hafal. Oh ya? Kita nggak hafal kok. Kita latihan dulu. Kita latihan lu. Dia hafal. Oke, lu gak main gitar. Biar gua tipis-tipis juga kan. Tapi alasannya apa? Kalian jarang membawakan lagu tersebut atau Tinggi. bahkan Nyanyinya susah. Tuning kita dulu turun setengah ya. Tapi itu udah tinggi. Tinggi banget. Sekarang kan kita udah turun 1 nih. Bawain itu repot kok. Repot asli. Deki bisa? Deki bisa. main gitarnya. Tapi dia nggak Oh Deki main nyanyi. gitarnya. Iya. Oke. Kalau nyanyi sih kayaknya gue juga gak akan nyuruh dia nyanyi sih kalau dia nyanyi juga. Ya, mohon maaf. Kalau Ya. yang kalian di bootnya Deki di SBSD itu ngejam DJ aja ya? DJ itu karaoke. Lead karaoke. Karaoke keren juga itu. Itu juga yang datangnya tuh taku juga. Bener. Gen Alpha Itu semua yang Terapi datang. Depresi judulnya. Iya. Nama judulnya aja udah Terapi Depresi. Cocok sama isu mental health Isu ya. mental health. Apa kita naikin Coba aja teman-teman dengerin dari album kedua. 2. album kedua? 2004 Terapi Depresi. Si eventnya Deki ada di YouTube gak? Kalau mau lihat. Kayaknya enggak ya. Belum Nggak belum tayang ya kayaknya. Wah kalau di setahun belum tayang sih kayaknya. Asli Iya, kan tapi kan mereka agak-agak Dia slow rajin juga. ya. Oke, Deki Sastra nanti gue colek coba. Nah, gue juga penasaran soalnya mau lihat Iya, iya. ininya. Oke, pertanyaan berikut. Ah, Syarifah Levi kali ini ya. Jujur kita kurang paham maksudnya. Oh ya oke. Lagu Iya, Lady iya. in Red di Spotify gabung Iya. dengan Kehilangan. betul. Lost Heart Tour di Spotify. Bagaimana? Oke, jadi yang pertama dulu, lagu Lady in Red ini digabung dengan Kehilangan. Jadi, nah ini emang kan ini awal-awal kita masuk platform digital lah. Ya. Jadi kayak masih on juga ya kayak gini. Nah, dan lagu ini tuh di dalam masternya, Albumnya tuh? dalam album tuh emang disatuin. Jadi lagu Lady in Red itu lagu itu tuh kita bikin di Eropa lah. Waktu kolaborasi sama Pernah tur Eropa dong gitu, hati-hati. Waktu itu kita lagi kolaborasi kan sama sama PSD. Sama PSD, Pas kita si tuh- Peter. Peter Sireni. Nah, lagu itu tuh, lagu Lady in Red tuh lagu terakhir. Hidden track lah. Di tulisannya. Terbalik ya. Kehilangan dulu. Kehilangan. Lady in Red ini gak disebutin. Tapi tiba-tiba setelah Kehilangan beres tuh ada lagu ini Lady in Red. Hidden tracknya. Nah, kita masuk platform digital sama kita nggak dipenggal dong. Si pintar. Si pinter banget ngerti kan. kan. Jadi lagu Kehilangan tuh kosong. Tiba-tiba nanti di menit ke berapa? Deng ada lagu Jadi lagi. kalau lihat durasinya jadi berapa 9 belas? menit kalau nggak salah. 9 menit. Jadi Kehilangan tuh 9 menit. Udah krik-krik dulu tiba-tiba dang Lagunya Kehilangan tuh pelan. Lady in Red tuh yang cepet langsung. Tapi sukses aja. Maksudnya orang jadi nggak ada komplain nggak? Atau ada yang komplain? Jadi Ya itu komplain. jadi- Jadi kalau yang ya mau dengerin nyari. Lady in Red Di mana ya? jadi posisinya tuh menit keberapa gitu harus ribet juga kan. Personil Dream Theater denger kayak gua nih sebenarnya. November Rain. Kalau kan Kayak November gua nih Rain. panjang begini nih. November bener. Rain nih. Ternyata Oh, itu alasannya. berapa menit lah gitu yang kita kosongin 1 menit setengah atau berapa gitu. Story behind waktu kalau lagi Kebodohan sih, sorry biar kebodohan. nongkrong ngantuk sih. Dah kok mulai lagi. Iya bener. Nah itu yang buat Lady in Red. Kalau Lost Lost Arthur. Nah Lagi ini tour juga kita. Ini sama kita tour waktu itu lagu ini di Asia itu. Singapura, Malaysia. Ush gawat internasional. Internasional dong. Jangan nge-premel lu. Tadi Eropa, ini Singapura. Singapura. Rekam Ini dong. tuh dibikin waktu pas sama Filipina ini teh. Lost Arthur tuh Singapura, Malaysia, Filipina. Kita bikin lagu ini. Terus hype-nya udah keren kan, udah lagu ini di mana-mana dimainin. Iya. Sampai kita lupa masukin platform digital. Lagu yang emang udah banyak orang suka ini. Terplanning banget lah pokoknya. Ya kan ya itu tuh sih paling terplanning kan. Lupa tuh sehingga ada satu momen ada pihak yang ngingetin. Biar ngerti kan. Dan sama kita nggak dilakukan sampai sekarang. gar. Sampai sekarang. sampai detik ini coba. Ini yang komen itu tiap tahun ada loh kok. ada. Terus Kok kita, nggak mau kalian masukin aja? emang nggak tahu kita gitu ah. Di YouTube ada sih tapi. Di itu ada. Atau Itu yang ada. atau yang ini Lady in Red diperbaiki yang versi benernya. Yang Lady in Red aja belum. Apalagi yang Lost Arthur. Wah. Biar jadi obrolan terus. Iya. Tiap tahun pasti ada yang ngingetin tiap pasti. Kata ada. nanya kita tapi pusing banget ya. Nungguinnya kita berharap suatu hari Karena Lost Arthur ini lagu apa ya? Kayak lagu orang tour buat orang yang lagi
LDR-an gitu, lagunya tuh kan tentang gitulah. Oke. Mungkin jadi soundtrack beberapa orang tapi, Tapi begitu dia gue pengen nyari nggak ada anjir, digital, gitu. pengen jadi playlist harian kok nggak ada. Emang bolon sih kita nih. Tapi itu mungkin ini ya era-era lagi bersenang-senang. Itu tuh Itu tahun berapa nih? Era tahun? 2011 awal lah. 2011 ya. Wah, itu sih Berapa tahun coba bayangin lo? 15 tahun. 15 tahun. Nggak kita masukin. Di Eropa lagi. Iya. Negaranya mana? Oh enggak, yang ini yang Los Arthur tuh di Asia. Asia, Singapura, Malaysia, Filipina. Oke. Di Inred 5 negara waktu itu gitu. 4 negara ya. 5. 4. Prancis, Paris ya, terus Berlin, Jerman, Belanda. Amsterdam, Belanda. Terus Nah, di Belanda nih lupanya nih kayaknya nih. Nah, Feeling skipnya gue. di situ. Coffee shop. Sehat kan? kita manggung tuh di daerah warna merah itu. di Manggung street. loh di situ. Iya. Manggung ya kita ya, nggak ngapa-ngapain di situ. Tapi Nggak, kan tapi jalannya tapi jadi kan lama. jalannya Makanya lewatin jadi ya. lama. Weh, kok Coffee shopnya muter-muter. coffee shop, mampir gak coffee shop? Wih. Grasshopper lah ya. Grasshopper. Itu lupa itu. Itu di Udah situ tuh. wasit. Yang Oke. ada ijo-ijo di situ. Iya. Grasshopper. Grasshopper bener. Nah, iya. Jadi buat kalian sabar, mungkin suatu hari akan dirapihin datanya kan. Suatu hari ya. Belum tahu juga sih Mungkin kita. enggak sih. Mungkin enggak. Mungkin gak kali ada yang tahu ya. Nggak tahu gimana ini aja nih Gen Z ini yang ngerapiin nih. Tuh, kayaknya cepet sih kalau dia setengah jam jadi. Mau nih bang, bener. Aduh. Cepet temen gue nih. Gua kerjain katanya. sekarang. Sekarang bisa Podcast nih. beres udah langsung naik. Dari, pertanyaan berikut. Dari Tama, Merah Marun. Oh ini Maroon 5 ya. Ini Iya, Maroon kayaknya 5. sepupu nih. Apa tips supaya lagu bisa selalu relevan untuk semua kalangan sampai bisa long last lagunya? Tuh. Nah, ini sebagai Ahmad Dhani coba. Waduh. Justru Coba jangan gitu. Coba Teh Meli Guslo bisa ceritakan. bukan dong. Abah Do Sumbang Iya, ya. itu legend. Abah Do Sumbang. Nggak tahu ya, kalau sebenarnya 90% lagu Rocket Talkers itu diciptakan dari internal lah sebenarnya. Pasti. Sebenarnya 90% internal, tapi ketika internal nggak terlalu relate juga, ya pasti kita bikin dari mencoba jadi orang yang sedang merasakan sesuatu lah, misalnya gitu ya, kayak yang ini kan gue di pribadi gue tuh nggak terlalu merasakan yang kondisi yang Ya. lagi down banget itu enggak, gue tuh lagi yang slow living lah gitu, lagi santai gitu. Gue tuh yang posisi-posisi yang lagi menikmati sama keluarga, lagi santai. Tapi ketika ngelihat sosial media kan banyak orang yang ada isu-isu mental health gitu. Makanya Pasti. gue mencoba bikin lagu tuh dari POV-nya mereka lah gitu. Atau misalnya dari komentar Instagram atau sosial media tuh yang bikin bisa jadi insight lah buat kita bikin lagu Wah, gitu. menarik. Itu. Karena ya kalau enggak ya gua enggak lagi ngalamin fase itu, tapi banyak orang yang mungkin butuh insight baru lah ketika kondisi dia lagi nggak baik-baik aja. Makanya Butuh ditemenin. nah, jadi kayak lagu yang ini gitu. Jadi gua tuh pengen lagu yang ini jadi yang bisa nemenin sama nenangin lah lagu ini. Gak pengen menggurui sih sebenarnya. Betul. Minimal bisa menenangkan dan menemani. Itu challenge-nya kali ya. Kayak kita bikin karya yang tidak menggurui tapi berasa dekat sama audiens. Gitu. Itu aja sih pengen kita. Makanya di fanbase-nya Rocket Talkers pun kita manggilnya bukan fans sih sebenarnya. Friends. Teman. Teman. Rocket Friends. Rocket Talk Friends. Jadi kita bisa lebih dengar apa yang mereka pengen dan Iya. sebagainya. Mungkin itu yang bisa jadi kayak lebih relevan aja sama lirik-lirik lagu yang saya bikin lah gitu. Mantap. Gitu. Jadi itu langkah yang menarik, mungkin kalian tidak terlalu aware sama posting tadi lu bilang TikTok, tapi setidaknya mengamati perkembangan sosial media. Amati. Iya. Jadi itu bisa mendeliver lagi ada isu apa. Iya, itu iya. yang dilakukan oleh teman-teman Rocket Talkers. Mantap. Tapi yang request Lady Indra sama Los Arthur bukannya tidak mengamati ya. Ya, itu Iya. Diamati banget Iya, kok. bener banget. Itu skip. Itu 15 tahun lalu tenang. 15 tahun skipnya bos. Untungnya mereka belajar dari kesalahan alias nanti dulu. Oke. Cukup Bil? Cukup. Udah habis. Oke. Sedikit yang nanya. Ya kalau mau banyak nanti habis. Karena dia yang banyak. Karena dia. Jam, kurang lebih sejam. Oh, Kita kalau bisa iya. 2 jam tuh bisa. Lain. Kalian dengerin musisi era sekarang yang paling nyebrang menurut kalian siapa? Dari lu Zom. Contoh nih, gue gak tahu ya. Anjing gue diem-diem suka Travis Scott lagi. Ada gak lu? Oke. Yang nyebrang dari lu? Lu Zom, siapa Zom?
Kalau gua malah nggak tahu siapa yang nyanyinya, cuman kan anak gua yang kecil tuh udah mulai dengerin musik macam-macam nih. Oke. Umur berapa? Umur 9. Oke, udah SD. Udah SD kelas 3. Itu yang kemarin tuh yang K-pop Demon Hunter itu. Yang gold apa? Lagunya? Na 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 na. Ya itu. Nah, bisa amana mebido. Apa tuh? Na 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 sa so se. Cowok cewek? Cewek. K-popnya oke. Tahu kan tapi nggak tahu siapa yang nyanyi kan? Itu film kartun itu loh, K-pop Demon Hunter itu. Lupa lagi. Ini pasti ada yang jawab tuh. Siapa bilang? K-pop kartun. Iya, nani mo Iya. bubi. Nah benar. Nah gue suka. Oh clickers. Iya benar Demon Hunter. Oh, Iya. clickers. Iya menante. K-pop Demon Hunter itu gue menikmati banget gitu. Masuk ke kuping lo ya? Kalau sebenarnya emang basicnya gue juga dengerin musik nggak popang. Awalnya gue sukanya black music, R&B. Gua akuin dari personal lu sih. Siapa musisi favorit lo black music? Gue pertama kali R&B apa hip hop nih? R&B gue. Oke. Zaman Cisco gitu-gitu lah. Wih. Tong tong. Casey and Jojo. Jadi gua Casey and pertama Jojo, kali Boyz II Men. Iya benar. Brian McKnight. Benar. Iya. Pertama kali gue pengen main drum juga, gue dulu masih video ya, SD itu nonton Mariah Carey, drummernya black gitu. Wah anjir nih keren banget nih, gue harus main drum gitu. Betul. Sampai jangan anggap remeh. The Roots. Bener. Oh iya. Afro. Pernah ke Embassy? Iya, gue nggak datang Embassy tapi Roots. pas lagi manggung. The Roots. Si Geslove kan. Iya. Oh dia black music. Banget. Banget ya. Kalau Rian gue sempat main ke rumah dia lebih suka New Jeans dibanding Blackpink. New Jeans suka deh Rian. Katanya tuh ada biolanya, ada pianonya, gue ngerti. Oh gitu. ADMS. Gue Erwin Gutawa. Mana bisa kuping gue beda ini ada ini gue gak bisa ya. Gue lagunya enak gue deh. Iya kata dia. Ya musisi beda lah kupingnya. Tapi itu menarik tuh. Iya. Dengerin musik di luar genre itu karena anak keren. Coba. Kalau gue Apakah? solois cewek. Siapa? Kayak gue dulu suka Michelle Branch zaman dulu. Ada tahu nggak? Masih bagus. Itu kalau nggak salah ada mix orang Indonesia. Emang harusnya nggak bagus gimana? Maksudnya gimana sih? Enggak yang nyebrang. Nyebrang. Kan dia nyebrang nih K-pop. Iya. Nyebrang. Kalau itu masih umum maksud gue. Oh itu masih umum. Betul yang main gitar kan? Iya, Michelle Branch. Cuma kalau emang adanya itu nggak apa-apa. Kalau gue apa ya suka Runaway Downtown. Bukan ya? itu kan kalau itu Vanessa Carlton. Vanessa Iya. Carlton. Nah gue Michelle tuh Branch gua suka tahu, cewek-cewek yang gitu-gitu, penyanyi solo cewek yang megang alat. Michelle Branch tuh yang duet sama vokalis Matchbox 20. Iya sama Santana dia. Sama Santana. Jujur Santana. Michelle Branch, Legend Vanessa gitar. Carlton, terus kalau sini tuh Gracie Abrams, Cakep. Olivia Rodrigo. Gracie Abrams. Gue dengerin itu. Ikonik perutnya six pack. Perutnya kecil banget. Terus juga tuh pakai bajunya merah kan. Wah, Liverpoolian kata gue nih. Liverpoolian nih jangan-jangan dia. Dokter Tirta nih. Gracie Abrams kayaknya kalau pinjem duit gue gak tagih tuh. Cakep. Kalau gue yang gitu-gitu, jadi yang lebih solois Oke. cewek buat memahami dunia mereka aja. Dan. Satu dunia banget. Colek. Era Amy Winehouse gitu suka gak? Amy Winehouse nggak tahu. Lady Gaga. Enggak yang absurd enggak ya. Yang absurd. Kurang. Oke mainstream deh. Taylor Swift. Taylor Swift juga. Taylor Swift. David. Dua Lipa. Dua Lipa enggak? Dua Lipa. Agak mulai ngaco kan kesini. Wah nanti gue bilangin loh. Biar apa-apa. Gue gak apa-apa. Biar dia nanti marahin gua kan jadi ngobrol kita. Jadi ngobrol jadi duet ya. Jadi duet Iya, nanti. boleh. Oke. Solois cewek. Solois cewek. Lu? Kalau gue lebih suka ke personanya si soloisin itu. Enggak masih boy bandnya si G-Dragon. G-Dragon. Musisi favorit Reza Arab. Bagus. Kemarin belum lama kesini. Iya. Ada nongkrong di mana dia? Wah gue gak tahu. Biasanya suka ada candid itu kan. Dia sempat kemarin manggung tuh dua Si hari G-Dragon di sini. Indonesia Arena. Iya. Sempat. iya, 2 hari kan. Gue dapet tiketnya sama gue dibiarin aja. Itu bulan apa ya tahun lalu? Ada 2 tuh gue tiket. Nggak gue jual nggak ada apa-apain. Manggung. Yang mending milih manggung dong. Wah bener. Enggak lu gak kasih ke anak teman atau anak? Enggak. Kan biar kelihatan keren. Jadi udah gue. Sebenarnya mungkin dapat tiketnya sehari sebelum ya. Mepet ya. Ribet nih jualnya anjir. Gak ada rencana oke. Kalau Indonesia. Indonesia. Band-band baru yang kalian cukup nempel siapa?
yang Gua paling ternyata ada gua warna kagum baru. nih tapi bukan warna baru ya, tapi Kagum Group, ini. Kagum Group. Oh, beda. Oh bukan ya. Ini anak-anak Gen Z tapi maininnya lagu-lagu old school, Buzzcocks, Ramones gitu. Ya salah satunya Johnson gitu. Ya Johnson, Dongkar. Ini kok keren gini ya, mereka referensinya jauh juga gitu. Dan Iya. akhirnya lirik-lirik Indonesianya bisa diterima sama audiensnya mereka gitu. Itu keren sih menurut gue. Even generasi kita. Betul, Iya. betul, Keren, betul. keren. Bagaimana dengan SLR? SLR tuh lebih simple lagi, lebih Itu natural. different animal tuh ya. Wah, Different animal tuh. game changer juga tuh. Gue bilang sama Mahes dan Game changer. teman-teman tuh, Bismillah konsisten, amin. Iya. Betul. Karena dia dari awal udah big stage loh. Collab sama siapa, ya kita doakan. Iya. Yang Ya soalnya pertama kali mereka keluar, mereka mainin musik yang di accept sama seumuran-umuran kita, Vincent, Soleh Solihun Iya, Mas gitu Soleh. kan. Kang Ini Soleh. referensinya Soleh. mereka dari mana Soalnya gitu kan. pang banget kan soalnya. Iya. Keren gitu. Salut lah. Udah gitu dibalut sama Kang Soleh ada movement mengaji. Pang tapi ngaji. Keren. Lagunya ribuan piece jujur. Nah. Bum bum beli motor bum bum. Oh. Dan gue yang mewujudkan bum bum ketemu Mas Bim Bim. Oh, oke. Oh iya. Nah, Jadi for kan information, bom-bom. Bisma itu panggilannya bom-bom dulu. Gua. Oh iya. Iya. Karena dia tuh beratnya dulu 100 kilo. sebumbum lah. Sebumbum. Gue sebumbum lah. Bom bom tuh bukan dari sinetron Sontol Itu. dan Bongol kan? Iya. Itu ada teman gitu, SMA gua Oh, iya. lagi ada si Bidadari ya. Sinetron. Iya, sinetron Bidadari. Iya. Oh, yang meranin itu almarhum. Benar. Kalau benar. nggak salah iya. Emang udah meninggal. almarhum? Udah Iya kan almarhum, tuh iya. iya. Cecep. Cecep, ya Cecep Lupa Reza. gua. Cecep Reza Reza, kalau nggak salah. Iya. Iya. Iya benar Som ya? Kalau nggak salah dia bener. bilang, oh lu panggilannya itu. Wah bikin foto 3 tuh. Bum bum bim bim bom bom. Bim, bum, bum. Nah, boleh. Keren tuh. Boleh. Udah. Dia gede banget dulu. Apa? Gede banget. Segede bumbum lah. Serius. Serius. Segini deh. Lebih gede, lebih gede. Ya, segini lah. Ya segini kalau dulu. Tukeran. Harus ada yang gede di bandnya. Benar. Bom bom. Sekarang malah gini. Terus. Oke. Lu kalau lu Gue mau jawab SLR tadi. mau jawab SLR ya? Iya. Kalau gue dari band-band Jawa Tengahan itu kayak The Kick, terus MCPR, terus siapa lagi ya? Biasanya Gitu lah. kalian tuh menyortir musik baru either dari tongkrongan atau lewat explore sih atau di grup lu dengerin deh atau gimana? Macam-macam ya? Explore deh. Kalau Explore ya? sekarang gitu. Explore sekarang juga. Iya, benar. Explore. Iya. Jadi kayaknya teman-teman tongkrongan yang merekomendasikan musiknya di sosial media gitu. Akhirnya keluar di explore kita gitu. Oke. Secara algoritma ya. Algoritma. Benar. Gitu. Ada yang dari anak mungkin ya. Kalau lu Iya, ada dari dari anak anak, juga benar. ada. Anak udah dengerin ini gitu. Mungkin teman-teman di tongkrongan yang rekomendasiin Suges, mereka yang kekiniannya ada Kale, ada Alkateri juga. Nah, ya, gitu. Udah paling mentok kan waktu Kang Otong Koil kesini kan. Nah, Gue bilang kurang superior apalagi figur beliau. Anaknya suka Blackpink, Itu dia. Justin Bieber. Pak dengerin pak. Si Al ya. Berani dia. Iya, mana udah keren ketawa deh. Tapi at the end of the day Iya. ya anak juga jadi influence buat kita kan. Betul, Segala betul. macam apa yang dia rasakan apa. Jadi itu bikin musiknya jadi makin kaya kayaknya. Yang eksekusi kontennya Koil juga Al kan? Iya, Anaknya kan? Jadi iya, keren, bener. jadi relate. bikin Bener. konten terus ini Jadi ya, si angle tapi angle-angle-nya natural gitu. Iya, itu yang kemakan. Itu betul. Karena kalau Gen Z atau Gen Alpha itu udah spesifik. Gini deh, kan ada era tahun lalu foto Gen Z dari sini. Selfie. Ya, dulu bapak-bapak begini. Masih sampai sekarang sih. Masih sampai sekarang begini. Tapi anyway, 27 tahun Rocket Rockers tidak menutup pintu dengan perkembangan musik yang ada. Ya. Enggak banget sih. Tetap ngulik dari sosial media. Tuh. Mimpinya masih panjang. Bikin konser tunggal. Amin. Ya. Amin. Pelan-pelan bikin musik-musik yang baru kayak religi. Gak ada yang pernah Sama tahu. pengen produce juga sih kayak gue udah mulai produce lah gitu. Oke. Buat ya penerus lah. Karena hitungannya Bikin kan ekosistem ya. kalau misalnya yang di bawahnya nggak kuat nih, kita yang udah duluan juga bakalan nggak ada yang nahan kan. Bener, Contohnya, bener. Makanya gue mulai produce terus ya apalah di behind the scene-nya mulai dibanyakin juga gitu. Mantap. Pokoknya gue siap support. Ah, Siap support mantap secara dong. sosial media. Thank you loh. Kak. Secara gue doain Rocket Rockers. Karena kan
zaman dari gue SMA. Pensi-pensi. Iya kan? Pensi-pensi. Shh, majalah Hai banyak. Majalah Hai bener Yang kan? kita di cover ada kan? Jelas. Pokoknya gue doain Rockers berjaya terus. Amin. Sehat terus. Amin. Bisa kasih inspirasi buat teman-teman seluruh dunia. Amin. Terus Sering-sering ketemu di musola kita ya. Iya dong, amin bener. Iya bener. Bener. Terakhir ketemu dia tuh di Jumatan Local Fest. Enak. Iya. Enak. Gue ada satu knowledge nih. Apa tuh? Sunda. Lekbong. Mana. Penting. Apa coba lekbong kepanjangannya? Kelek bolong. Bukan. Kelek katembong. Iya bener. Itu lebih Itu lebih buhun lagi, lebih buhun. Itu lebih Tier advance atas. lagi ya. Tier atas. Kelek katembong. Katembong tuh artinya kelihatan. Gawat itu. Lu udah ngelewatin Wancoy sama Gofar lah tahu Lekbong ini. Pokoknya nanti kita WhatsApp aja. Itu buat itu ya. Pokoknya Bandung, teman-teman musisi Bandung, salut. Kalian Thank you. kasih inspirasi banyak buat teman-teman. Thank you. Thank you. Mantap. Terima kasih Rocket Rockers. Saya Riko Lubis. Aska. Ozom. Bisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.